hidup saleh akan dipahalai dengan kedamaian pribadi. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami bangun dengan napas yang baru, segar, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami hendak membaca firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Sabda Bina Diri ke-755, Rabu 29 Juli 2020. Bacaan kita terambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Saya memberi judul Sabda Bina Diri ini, Saleh sampai Senja Usia. Saudara, nas kita adalah ayat 10. Saya bacakan. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang Kaleb dan warisan yang dijanjikan kepadanya. Kaleb, sang kakek agung dari Yehuda, adalah pemimpin kelompok minoritas di antara 12 pengintai Israel. Dengan rendah hati ia menghampiri Yosua di Gilgal untuk memohon wilayah yang telah dijanjikan kepadanya. Nampak bahwa di antara kedua tokoh ini tidak ada persaingan. Ayat 8 mencatat Kaleb adalah sebuah contoh yang menyolok dari seorang percaya yang saleh, sebab ia tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Maka pada ayat 10 nas yang tadi kita bacakan, Allah menganugerahkan kepadanya kekuatan dan keberanian jasmania walaupun telah berusia 85 tahun. Saudara-saudara terkasih, iman Kaleb kepada Tuhan telah terbukti ketika ia bersama Yosua menjadi anggota dari 12 intelijen Israel, 12 pengintai. Karena imannya, ia mengambil sikap berseberangan dengan 10 pengintai yang lain. Mereka pesimis dan melihat kesulitan dan persoalan saja jika Israel memasuki tanah perjanjian. Kini di usia senja, Kaleb tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ia makin siap menuai janji Allah dan memperoleh Hebron sebagai miliknya. Iman Kaleb kembali diuji sebab Hebron masih dikuasai suku Enak yang sangat perkasa, berbadan besar, ahli perang. Juga tanah Hebron tidak seluruhnya subur, sehingga harus diolah lagi. Perjuangan ini berat bagi Kaleb. Sebenarnya dapat dimaklumi jika Kaleb yang berusia 85 tahun memilih menghindari perjuangan berat itu dan berkata, "Aku sudah terlalu tua untuk hal-hal ini. Aku mau menghabiskan waktuku dengan tenang dan bermain dengan cucu-cucuku." Namun Kaleb tidak memilih itu. Kita justru membaca keteguhan iman Kaleb dalam memegang janji Tuhan dan semangatnya yang tidak mengendur saat menghadapi tantangan. Inilah ciri iman sejati. Di balik keteladanan iman Kaleb, kita melihat anugerah dan kasih kuasa Allah yang menopangnya. Bukan itu saja, Kaleb memiliki respon yang luar biasa terhadap janji Tuhan. Ia tetap taat dan setia mengikut Tuhan sampai usia senja. Dalam perjuangannya mengikut Tuhan, Kaleb tidak menghindari masalah, melainkan menghadapinya dengan tetap fokus kepada Tuhan dan janjinya. Jika usia kita mulai senja, jangan kendur semangat dan daya juang iman kita. Jika kita masih muda, tempalah diri agar makin tua makin jadi alat Tuhan. Karenanya, renungkanlah hal ini. Usia tua bukan halangan bagi kita untuk berjuang. Usia ini justru saat tepat memberi teladan bagi anak dan cucu kita.
Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat pesan hari ini. Sampai memutih rambutmu, Yesus menggendong engkau, dan ia akan terus melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menggendong kami dan tidak akan pernah melupakan kami. Engkau akan terus merawat, memelihara kami. Hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, Engkau menuntun langkah kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.